Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Miftah dalam kegiatan literasi. Sebelum dimulai kegiatan literasi pagi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kegiatan literasi pagi ini kita akan belajar mengenai faktor gerak benda. Sebelum mengetahui faktor yang mempengaruhi gerak benda, kita harus mengetahui dulu benda dikatakan bergerak jika berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, di antara benda-benda yang bergerak itu, banyak benda yang dibutuhkan untuk membantu manusia, seperti alat transportasi yang membantu manusia berpindah tempat ataupun bepergian. Di sini anak-anak hebat pasti pernah merasakan atau menaiki mobil atau motor ya, jika ingin berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, benda bergerak saat menerima gaya dorong dan gaya tarik, namun benda juga mendapatkan gaya gesek yang mempengaruhi kecepatan gerak benda. Makin besar gaya gesek, makin berkurang kecepatan gerak benda. Oke, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar gaya dorong dan gaya tarik berikut ini. Nah, gambar yang satunya yaitu seorang anak perempuan sedang mendorong lemari, dan gambar yang gaya tarik yaitu seorang anak laki-laki sedang menarik mobil-mobilan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah dengan gaya tarik atau gaya dorong. Gaya ini terjadi karena adanya dua benda yang bersentuhan, yaitu benda yang bergerak dan bidang lintasan. Jika gaya gesek lebih besar daripada gaya dorong atau gaya tarik, benda akan diam atau berhenti. Oke, setelah kita mengetahui apa itu gerak benda, nah kita akan mengetahui faktor yang mempengaruhi gerak benda. Faktor yang mempengaruhi gerak benda ada 4. Yang pertama yaitu bentuk benda. Benda bersudut akan lebih sulit digerakkan daripada benda tanpa sudut. Benda berbentuk lingkaran akan lebih mudah digerakkan daripada berbentuk segitiga atau kotak. Nah, jika anak hebat menggerakkan bola, maka bola itu akan mudah digerakkan dibandingkan jika anak hebat menggerakkan nasi kotak atau benda berbentuk kotak. Nah, yang kedua ukuran benda, yaitu volume dan berat benda. Ada benda berukuran besar tetapi ringan, ada benda berukuran kecil tapi berat. Nah, benda kecil berukuran berat, misalnya bola untuk olahraga tolak peluru, walaupun berukuran kecil, namun membutuhkan banyak tenaga untuk menolaknya. Sementara itu, benda yang ukuran kecil tapi ringan akan lebih mudah bergerak secara horizontal. Nah, faktor yang ketiga yaitu luas permukaan benda. Makin luas permukaan benda yang bergerak, makin besar gaya geseknya. Akibatnya, benda itu akan sulit untuk bergerak. Nah, yang keempat yaitu makin kasar permukaan bidang yang dilalui benda, makin sulit benda untuk bergerak. Permukaan kasar benda memberikan gaya gesek yang lebih besar. Oke. Jadi bisa disimpulkan faktor yang bergerak benda itu ada 4. Yang pertama ada bentuk benda, dan yang kedua yaitu ukuran benda, dan yang ketiga adalah luas permukaan benda, dan yang keempat adalah makin kasar permukaan bidang yang dilalui benda. Oke. Oke, anak-anak hebat. Setelah mengetahui faktor yang mempengaruhi gerak benda, selanjutnya Bapak mempunyai 4 pertanyaan. Silahkan dibaca, kemudian dijawab pertanyaannya, kemudian dikumpulkan via WhatsApp grup. Oke, jika sudah dikerjakan, untuk kegiatan literasi pagi ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.